Podcast, mengorbit memberi informasi. Hai, hello, welcome to Planet Podcast. Kenalin dulu dua podcaster kebanggaan Planet Podcast, yaitu gue Ngamuki Rahmawati, biasa dipanggil Inka dari Universitas 11 Maret. Dan gue Yeremia J, bisa dipanggil JJ dari Universitas 11 Maret juga. Nah, sebelum kita membahas podcast pada hari ini, izinkan kita nih buat manggil para listener dengan sebutan Tera. Weh, yang Tera artinya apa tuh? Tera apa tuh? Kalian tahu nggak? Tera yang artinya adalah bumi. Asik, bumi ya. Jadi seolah-olah kita hidup di bumi, yang berarti kita butuh kalian nih para listeners Tera untuk dengerin podcast kita, ya nggak sih? Oke, BTW, lo tau nggak sih Ji lagunya Firsa Besari yang tahun 2019 tuh terkenal banget, yang lagi happening, yang dulu tuh happening banget. Lo masih inget nggak? Lagu yang mana sih? Aku mah dengernya cuman hati-hati di jalannya tulus. Aduh, hati-hati di jalannya tulus. Gue kasih tahu ya, hati-hati tuh sekarang nggak cuma di jalan doang, tapi ya harus hati-hati di skripsi juga kali, jangan sampai ngulang. Waduh. Canda mulu lu, yang serius Nawa? Oke, kita serius dulu ya Tera. Jadi aku mau nanya ke Tera dulu aja. Jadi kalau gitu, Tera tahu nggak nih lagunya Firsa yang nadanya kayak gini? Na 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 na. Bentar. Oh, yang itu ya, yang kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Bener nggak sih? Oke, Tera jawabannya apa nih? Bener nggak kira-kira jawabannya? Bener. Oke, bener ya katanya Tera. Gila sih, kok lo bisa tahu sih? Gila, gue tuh tersentuh banget gitu loh kalau denger lagunya Firsa yang itu. Soalnya kayak berkaca sama diri sendiri yang sukanya insecure mulu gitu ya. Tapi BTW ngomong-ngomong masalah soal insecure dan nggak baik-baik aja di kalangan anak muda macam kita ini tuh udah kayak jadi makanan sehari-hari nggak sih? Setuju banget. Bahkan kita remaja itu kan di atas jam 11 malam itu punya melabeli jam itu sebagai jam rawan overthinking. Ada aja yang bikin kita overthinking, kayak masalah pacar, masalah masa depan, atau apa deh, ada aja pokoknya. Iya, bener juga sih. Dan itu juga ada risetnya juga nih, yang berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 itu menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun alias middle age kayak kita yang mengalami gangguan mental emosional. Dan gangguan mental ini tuh yang paling sering dialami remaja itu adalah anxiety disorder atau rasa cemas yang berlebihan. Tera tahu nggak sih apa itu anxiety disorder? Kalau nggak tahu, Kak kasih tahu ya. Jadi gini, anxiety atau rasa cemas yang berlebihan itu merupakan salah satu bentuk stres yang dialami oleh seseorang baik secara fisik, emosional maupun sudut pandang mereka terhadap lingkungan sekitar. Kecemasan yang mereka rasakan ini tuh berkaitan dengan apa yang terjadi di masa depan atau perasaan bersalah karena mereka mengalami suatu kegagalan gitu. Nah ini tuh yang nyebabin para middle age kayak kita ini tuh sering merasa cemas yang berlebihan. Which gila banget. Tera atau lo pernah nggak sih ngerasa anxiety kayak gitu? Kalau gue sih pernah ya, dan gue tuh sampai nggak bisa tidur, yang pokoknya nggak bisa tidur gitu, dia kayak cemas banget gitu. Dan kalau nggak salah bahasa bekennya apa sih? Insomnia. Ya, insomnia itu maksud gue. BTW, lu kenapa sampai kayak gitu? Ya biasa lah ya, gara-gara ngiri sama orang yang udah pada punya picir alias udah pada punya pacar atau gebetan gitu, sedangkan gue masih sendiri-sendiri aja. Sabar Bu, sabar. Jadi gini, menurut sehatku.com, kecemasan itu bisa terjadi karena genetik atau biologis. Yang kayak misalnya tuh orang tuanya punya riwayat kecemasan, jadi bisa diturunkan ke anaknya. Dan penyebab yang paling sering kita jumpai adalah stres. Penyebab dari stres. Ketika kita stres, kita mengalami kecemasan yang berlebihan kayak gitu. Seperti contohnya nih, di era digital yang mulai banyak media-media sosial yang membuat remaja terbiasa untuk melihat kehidupan orang lain melewati sosial media itu. Seperti kita, para anak-anak middle age, tanpa sadar sering membandingkan bahwa postingan orang lain itu terlihat lebih bagus. Ya karena namanya sosial media ya, yang di-share itu biasanya yang bagus-bagus aja. Jadi kita merasa kayak, kok dia bisa gini ya, kok dia punya ini ya, sedangkan kok gue cuman gini, dan kok gue punya gini doang. Kayak gitu tuh nggak perlu deh. Iya bener. Tapi kalau banding-bandingin gitu nggak cuma di sosmed nggak sih ya, tapi di realita juga, kayak bandingin pencapaian orang lain secara terus menerus, yang efeknya tuh bikin kita jadi stres sendiri. Kayak kok dia udah jadi asisten dosen sih, dengan gue masih jadi mahasiswa kupu-kupu kayak gitu. Kayaknya itu udah hal yang biasa banget, dan itu sering banget sih gue alamin gitu. Tera kayak gitu nggak sih? Kalau Tera ngerasa gejala-gejala dialami oleh Tera, mulai harus waspada ya.
Bener. Sebenarnya tuh anxiety tuh bisa diobatin gak sih? Bisa dong, bisa banget. Dengan kita fokus kegiatan kita sendiri tanpa melihat kegiatan orang lain. Mungkin kita bisa untuk lebih menyayangi atau lebih percaya diri gitu ya sama diri kita sendiri. Dan kalau udah mulai percaya kan kita nggak perlu cemas-cemas kayak gitu. Iya sih ya, bener. Terus juga kalau misalkan udah mentok banget gak ngerti lagi gitu kan, kita bisa komunikasi ke teman yang kita percaya gitu gak sih? Lagian juga sekarang kan udah era digitalisasi ya, dan di era digital kayak gini tuh kan udah mulai banyak tuh aplikasi yang bisa membantu Tera buat meditasi pengurang stres gitu. Dan kayak misal aplikasinya tuh ada Relief atau Same Up yang bisa Tera unduh di App Store maupun Play Store gitu ya. Isinya tuh kayak meditasi yang bisa bikin kita tenang kayak gitu sih. Jadi itu bisa mencegah kita dari rasa anxiety gitu. Terus kalau misalkan udah mentok banget, kayaknya ke psikolog boleh juga kali ya. Bisa tuh, bisa. Harusnya sih kalau butuh pertolongan tenaga ahli ya seperti itu. Iya sih. Kalau lo biasanya ngapain sih, Inka? Kan tadi katanya lo sering insom dan merasa kecemasan berlebihan kayak gitu ya. Iya, nah kalau gue tuh biasanya kayak dengerin lagu-lagu yang gue suka sih. Jadi tuh kayak bentuk healing sederhana gue gitu. Gila, bahasanya udah mulai healing gitu ya. Oh iya ya, bener juga. Healing kan tujuan utamanya untuk menenangkan pikiran dan perasaan kita. Tera tahu gak sih kalau anxiety dibiarkan terus-menerus tuh dapat mengganggu kehidupan kita ke depannya. Atau mungkin kalau kita lagi berprogres dan kita fokus pada progres orang lain, ya kita yang ada kita malah menurun terus karena merasa kok progres orang lain lebih bagus ya. Nggak perlu deh kayak gitu-gitu. Apalagi nih amit-amitnya kalau anxiety kita berlangsung terus, kita bisa loh sampai melukai diri kita sendiri. Pokoknya keep shining without comparing lah. Lo bisa kok bersinar tanpa membandingin orang lain. Oke, Tera setuju? Wih, asik tuh, shining without comparing. Oke, keren banget sih kata-katanya. Sebagai penutup nih, karena Inka suka nyanyi, mending kita nyanyi dulu deh lagunya Firza buat membangkitkan semangat. Oke. Itu 2, 3. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik dapat diringankan dengan peluk. Oke, dapat didengarkan dengan peluk. Semoga lagu tadi closing kita sekaligus memeluk semua sobat Tera semuanya ya. Sekian ya Tera podcast dari kita pada hari ini. Semoga berkesan dan bisa menebarkan informasi yang bermanfaat buat kalian semua, gak sih? Betul banget. Kita dari Planet Podcast izin pamit. Gue Inka, gue JJ pamit. Bye-bye. See you next time. Have a great day. Terima kasih telah mendengarkan Planet Podcast.